Al-Quran sarana zikir dengan fungsi lengkap. Jadi kita zikir atau mengingat Allah itu bisa dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan cara memuji-muji Allah, dengan cara berdoa, dan bisa juga dengan cara kita berbuat atau melakukan sesuatu dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Jadi pakai body language, kita melakukan sesuatu semata-mata hanya karena Allah, itu juga zikir, karena pikiran kita juga ke arah sana. Ya. Kita mengingat atau berzikir kepada Allah dengan berbagai cara itu, mudah-mudahan kita selalu tersambung dengan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah itu tidak terputus, dan kita usahakan tersambung itu non-stop. Bahkan sampai ketika kita menjelang tidur, kita berdoa itu dengan harapan sebelum kita hilang kesadarannya, kita kontak dengan Allah. Nanti begitu bangun, kita kontak lagi dengan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mati. Mati di sini adalah mati dalam keadaan tidur, ya. Mari kita bahas kali ini tentang Al-Quran. Zikir dan Al-Quran itu adalah suatu cara berzikir yang sangat komprehensif, karena cakupannya mencapai berbagai sendi, berbagai sektor. Dan Al-Quran itu termasuk zikir. Seperti firman Allah sendiri di surat Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Terus az-zikr itu difahami oleh para ahli tafsir sebagai Al-Quran. Padahal az-zikr itu artinya pengingat. Pengingat itu beda dengan peringatan. Nah, kalau peringatan, kita misalnya akan menghadapi suatu bahaya lalu diingatkan. Atau kalau kita mau melakukan sesuatu, kemudian diingatkan, jangan lupa ya, itu peringatan. Kalau ini az-zikr itu pengingat, sarana untuk mengingat Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, ini biasanya ayat ini populer untuk menunjukkan bahwa keotentikan Al-Quran itu dijaga oleh Allah dengan berbagai cara, antara lain bahwa Al-Quran itu mudah dihafal sehingga banyak orang-orang yang menghafal. Tadi kita saksikan Muhammad Nazlal masih kecil, dia sudah hafal dan dia sudah sanggup membaca surat Hud. Berarti dia hafalannya sudah sampai di situ. Nah, itu membuktikan bahwa Al-Quran itu mudah dihafal. Banyak anak-anak kita itu yang bisa menghafal. Nah, itu Allah menjaga wa inna lahu lahafidhun. Nah, Al-Quran itu berfungsi sebagai pengingat atau bacaan yang mengingatkan kita sebagai hamba Allah yang telah diciptakan, dimiliki dan dibimbing oleh Allah dan akan kembali kepada Allah. Kita bisa dianggap ingat kepada Allah jika kita tidak lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam mengabdi kepada Allah, seperti sholat, puasa Ramadan, dan sebagainya. Kalau kita meninggalkan perintah Allah, berarti saat itu kita sedang lupa kepada Allah. Begitu pula kalau seseorang lagi melakukan pelanggaran, misalnya mencuri, pada saat dia mencuri, saat itu dia lupa kepada Allah. Kalau dia ingat, maka dia tidak akan mencuri. Maka ingat ini tidak hanya ingat
Oh, namanya Allah, bukan hanya itu. Ingat itu, ingat bahwa Allah mengawasi saya dan Allah akan minta pertanggungjawaban saya. Sehingga ketika seseorang mau mencuri, mau mengubah angka bagi para pejabat misalnya, itu ingat bahwa aku ini diawasi oleh Allah. Nah, itu namanya zikir. Nah, Al-Quran juga berfungsi sebagai peringatan. Kalau tadi pengingat, sarana supaya kita menjadi ingat kepada Allah, tapi juga sebagai peringatan. Akar katanya sama, kalau bahasa Indonesia kan sama-sama dari ingat, pengingat dan peringatan. Ya, dalam bahasa Arab dari kata zakaro yang artinya mengingat. Kalau tadi az-zikr, di sini tadhkirah. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, menjadi repot, enggak. Tapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi dengan Al-Quran Allah memberi kita peringatan. Cuma peringatan itu kan bisa efektif, bisa tidak. Seperti misalnya kita lagi memberi peringatan kepada anak kita. Kita memberi peringatan berkali-kali, ya kadang-kadang efektif, kadang-kadang tidak. Yang menyebabkan efektif dan tidak itu bukan dari kita yang memberi peringatan, tapi dari anak itu. Misalnya kita kasih peringatan bahwa hati-hati jangan menggunakan harta orang lain. Tapi kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan harta orang lain. Apakah dengan ngemplang hutang atau dengan cara menipu dan sebagainya. Nah, itu efektif atau tidaknya lebih banyak dipengaruhi oleh yang menerima peringatan. Nah, di ayat ini disebutkan yang bisa mengambil manfaat peringatan itu adalah orang yang takut kepada Allah. Tadhkiratan liman yakhsha. Peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, orang yang memang tidak takut kepada Allah atau bahkan suka nantang-nantang kepada Allah, kasih peringatan berpuluh-puluh kali atau beribu-ribu kali juga tidak akan efektif gitu. Karena seringkali orang yang tidak efektif diberi peringatan karena ada kemauan yang sekedar menuruti hawa nafsunya sendiri. Misalnya kepengen cepat kaya, kepengen berkuasa dan sebagainya. Nah, itu bisa menyebabkan orang itu tidak efektif menerima peringatan. Nah, sebagai peringatan, Al-Quran mengandung antara lain peringatan agar kita tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Allah. Misalnya ketika kita tertimpa musibah, Allah melalui Al-Quran memperingatkan bahwa dengan musibah itu Allah memperingatkan kita telah melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan Allah. Kita telah melakukan pelanggaran. Di sini saya memilih kata kita, karena kita ini bisa kita sebagai individu, bisa kita sebagai masyarakat. Ya. Jadi melalui Al-Quran, kalau kita tertimpa musibah, Allah memperingatkan bahwa kita telah melakukan suatu pelanggaran terhadap peraturan Allah. Nah, yang dimaksud peraturan Allah itu apa? Peraturan itu ada peraturan yang sifatnya, kalau istilah santrinya itu qauliyah, yang berupa perintah dan larangan. Qauliyah itu ucapan. Ucapan itu bisa melalui Quran, bisa melalui Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu peraturan. Tapi ada juga peraturan kealaman. Kalau ada hukum alam, maka hukum alam itu adalah peraturan Allah yang sifatnya kealaman, yang disebut sunnatullah.
Kalau seseorang menimpa musibah, maka dia perlu ngecek apakah ada sesuatu yang dilanggar, baik oleh dia pribadi atau oleh masyarakat yang dia merupakan bagian dari masyarakat itu. Allah berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Sesuatu kebaikan yang menimpa kamu, maka itu dari Allah. Dan apa yang menimpa kamu berupa keburukan, maka itu dari dirimu sendiri. Ambil contoh yang gampang. Kalau kita sehat, itu berarti kebaikan. Kalau kita sakit, itu berarti keburukan. Nah, sehat itu yang membuat Allah. Karena apa? Kita itu sehat kalau semua fungsi organ-organ tubuh kita itu berjalan normal. Darah beredar dengan normal, pernafasan kita itu bekerja dengan normal, otot-otot kita itu fleksibel dengan normal, maka kita sehat. Nah, yang membuat semua organ-organ itu berfungsi normal itu siapa? Yang membuat Allah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang buruk, tidak sehat, ambil saja misalnya tangan. Kok kenapa tanganku ini menjadi tidak fleksibel ya? Kalau saya pakai untuk mengangkat sesuatu kok sakit? Coba dicek. Barangkali dia menggunakan bagian otot tertentu secara berlebihan, atau dia melakukan mempekerjakan otot itu tanpa pemanasan terlebih dahulu, sehingga dia merasa sakit gitu. Jadi Allah sudah membuat badan kita ini normal, semuanya normal. Tapi kalau kita memperlakukan dengan tidak pas, maka menjadi ada yang salah, ada yang sakit. Berarti ketika sakit, itu diri kita sendiri yang menyebabkan. Ketika sehat, itu Allah, karena yang membuat semua organ-organ tubuh kita itu berfungsi adalah Allah. Wa arsalnaka linnasi rasula, kami mengutus kamu sebagai utusan untuk semua manusia. Artinya peringatan itu dari Allah disampaikan oleh Rasul. Ada kalanya Rasulullah itu menyampaikan pesan-pesan itu lewat Al-Quran, ada kalanya melalui wahyu yang tidak dicantumkan di Al-Quran. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi semuanya itu. Nah, itu peringatan. Jadi Allah dengan Al-Quran kasih peringatan-peringatan. Contohnya tadi, Al-Quran juga berfungsi sebagai bimbingan atau hidayah atau huda. Kita nyebut hidayah. Hidayah itu sebenarnya bimbingan. Bimbingan yang bisa kita gunakan sebagai pedoman dalam kita berperilaku sehari-hari. Nah, di Al-Quran di bagian awal sudah disebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Al-Quran ini fungsinya sebagai huda, bimbingan. Lagi di sini disebutkan petunjuk untuk siapa? Bimbingan untuk siapa? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Kalau tadi peringatan itu siapa? Untuk orang yang takut kepada Allah. Yang bisa memanfaatkan peringatan dari Allah adalah orang yang takut. Di sini Al-Quran itu bisa bermanfaat sebagai bimbingan bagi orang yang bertakwa. Untuk orang yang tidak bertakwa, Al-Quran tidak berfungsi sebagai bimbingan. Karena apa? Karena dia menolak. Sebenarnya fungsi Al-Qurannya tetap saja bimbingan, cuma dianya tidak mau mempelajarinya. Ini dalam kehidupan sehari-hari banyak itu. Kita diberi pengarahan, diberi bimbingan, tapi kita nggak peduli. Misalnya, kalau kita mau pergi ke Monas, itu suka ada petunjuk Monas belok kiri. Nah, kadang-kadang kita cari mana nih, kalau kita mau ke Monas ke arah mana nih, terutama untuk orang yang tidak
familiar dengan Jakarta. Oh, kiri, lalu dia belok kiri. Tapi ada orang yang pakai feeling aja. Oh, kayaknya lewat sini, tahu-tahu nyasar. Ya. Pakai intuisi katanya. Nah, ketika berbisnis juga banyak orang pakai intuisi, tidak mau pakai pedoman-pedoman. Nah, dalam hidup sehari-hari seharusnya itu Allah sudah ngasih bimbingan, sudah ngasih juklak, kalau itu bahasa legalnya, petunjuk pelaksanaan atau SOP, ya, Standard Operational Procedure. Kalau kita mau melakukan sesuatu, cek dulu SOP-nya. Tapi jarang orang yang mau melihat SOP. Kalaupun sudah pernah melihat, malah mempelajari, seringkali tidak diingat. Sehingga akhirnya Al-Quran tidak bermanfaat untuk dia sebagai bimbingan. Nah, yang bisa memanfaatkan itu orang yang selalu berusaha bertakwa. Takwa itu artinya menjaga diri, jangan sampai celaka, jangan sampai masuk ke neraka. Caranya supaya kita itu selamat, tidak masuk neraka gimana? Nurut saja kepada Allah. Kalau nurut maka kita selamat, tidak akan masuk neraka. Jadi secara gampangnya orang ahli fikih menyebut takwa itu apa? Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, saat Allah memberi kita bimbingan, Allah menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Bimbingan itu atau petunjuk itu bagaikan cahaya yang menyinari jalan yang sedang kita lalui. Kita berjalan misalnya di kegelapan. Al-Quran itu ibaratnya senter atau lampu yang disorotkan di depan kita. Ini jalannya. Belok. Hati-hati di depan ada batu. Hati-hati di depan ada jurang dan sebagainya. Nah, itu Al-Quran itu bagaikan cahaya itu. Maka Allah menyebut Al-Quran itu sebagai nur, cahaya. Ya. Dengan penerangan cahaya itu, kita bisa melihat jalan yang tampak lurus menuju yang kita ingin capai. Kita ingin kemana? Maka Allah kasih petunjuk. Nah, kalau yang kita ingin capai itu sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah, maka cahaya itu akan memancar terus. Yaitu kalau kita ikuti nanti ujung-ujungnya akan ketemu Allah gitu. Nah, bahwa Allah menyebut Al-Quran itu nur, cahaya, bisa kita baca di surat Asy-Syura. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Di terjemah yang saya copy paste di situ disebut wahyu. Tapi dari teks Al-Qur'annya itu ruha, ruh. Ruh itu dibuat dari nur, cahaya. Kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Kamu sebelum ini belum tahu apa itu yang namanya kitab, apa itu yang namanya iman. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Rasulullah, lalu bisa mengetahui walakin ja'alnahu nura, tapi kami menjadikan Al-Quran ini sebagai nur, cahaya. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang dengan cahaya itu kami memberi petunjuk kepada orang yang kami kehendaki. Terus wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kamu sungguh bisa memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran itu ya petunjuk, bimbingan, artinya Nabi Muhammad itu orang yang memberi bimbingan. Jadi hidayah yang langsung tentu dari Allah, lalu bisa kita mendapatkan pengarahan dari Nabi Muhammad. Nah,
Coba kalau kita perhatikan ayat ini, di satu sisi Allah menyebut Al-Quran itu roh. Roh itu berasal dari nur. Nah, terus Allah menyebutnya ini juga nur. Di diri kita ini ada badan, ada roh. Jadi diri kita ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu badan, jasad, fisik, dan yang satu roh. Roh ini cahaya. Ya, cahaya itu kan sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Kalau kita mau membuktikan cahaya-cahaya di depan kita itu nggak bisa kita lihat. Yang kita lihat itu pantulannya. Kita bisa melihat tembok kalau ada cahaya. Yang kita lihat pantulannya. Kalau kita mau membuktikan, bisa kita kasih lampu, disorotkan di terowongan yang gelap, terus kemudian tapi lampu ini kayak senter yang cahayanya terfokus ke depan. Nanti di kiri kanan itu kelihatannya gelap. Tapi kalau misalnya tangan kita atau benda itu kita taruh di depan di sorotan itu, nanti akan kelihatan. Oh, ternyata ada sinar. Berarti sinar itu tidak kelihatan. Kalau kita tidak bisa melihat roh kita, ya pantas, karena roh itu dibuat dari cahaya. Cahaya itu tidak bisa dilihat dengan mata, gitu. Yang kita bisa lihat adalah pantulannya. Nah, kalau kita mau melihat perilaku roh kita melihat dari perilaku orang itu secara fisik. Baik, jadi Al-Quran itu ya roh dan nur, yang juga berarti karena jiwa diri kita itu ada jiwa atau roh yang sifatnya cahaya, maka kalau kita rajin membaca Al-Quran, itu sama dengan roh kita diberi konsumsi. Kalau badan kita butuh konsumsi itu berupa makanan, minuman, benda-benda yang sifatnya fisik. Tapi roh kita itu butuh konsumsi juga. Kalau kita tidak memberi konsumsi, ya kita menelantarkan roh kita sendiri. Oleh karena itu, zikir dengan Al-Quran itu penting sekali. Coba kalau kita mau membuktikan, baru membaca saja, belum tahu artinya, itu sudah menenteramkan hati. Dan itu intonasinya Al-Quran itu, derap-derapnya itu, Masya Allah, itu sangat berpengaruh. Itu belum mengetahui artinya, apalagi kalau kita mengetahui artinya, terus kemudian kita mengetahui hikmahnya, Masya Allah, itu impact-nya luar biasa. Ya. Al-Quran itu juga punya peran sebagai nasihat atau saran agar kita mau melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Allah menyebutnya hadza bayanun linnasi wa hudaw wa mau'izatun lil muttaqin. Ini Al-Quran adalah penerangan. Penerangan di sini bukan penerangan cahaya tadi, tapi penjelasan. Penjelasan untuk manusia dan bimbingan, huda, bimbingan atau petunjuk, wa mau'izatun lil muttaqin, dan saran-saran nasihat untuk orang yang bertakwa. Lagi, yang bisa mengambil manfaat hanya orang yang bertakwa. Orang yang banyak melakukan dosa, dinasehati itu gak mempan. Ya, seperti ada itu kaumnya Nabi Hud kalau nggak salah ya, dinasehati oleh Nabi Hud bahwa kamu besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kamu berperilaku jahat, nanti kamu akan masuk neraka, misalnya begitu. Mereka jawabnya apa? Sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idhin. Hud, sama saja kamu menasihati kami atau tidak. Jadi, mereka sendiri mengatakan sawa'un alaina, sama aja untuk kami. Awa'adta am lam takum minal wa'idhin. Apakah kamu memberi nasihat atau tidak? Nah, jadi kalau orang yang suka durhaka mau dinasehati sampai beribu-ribu kali,
tidak akan efektif. Nah, itu sekarang ini kalau kita lihat perilaku teman-teman kita yang korupsi, coba deh kasih nasihat beribu-ribu kali, tidak akan efektif karena mereka bukan orang yang bertakwa. Yang bisa mengambil manfaat adalah orang yang bertakwa. Maka saya mengajak, mari kita, termasuk saya, kita jaga ketakwaan kita supaya kita bisa mengambil manfaat Al-Quran itu seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Sayang, ini Al-Quran itu nilainya tinggi sekali. Dia firman Allah yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu. Maka firmannya pasti benar. Tadi dikatakan la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan dalam Al-Quran. Mana ada buku yang penulisnya menjamin bahwa bukuku ini pasti benar, tidak ada keraguan-raguan. Nggak ada. Yang mengatakan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan itu disebut di bagian awal Al-Quran, dzalikal kitabul la raiba fihi, supaya kita mantap gitu. Ya. Misalnya, ini saya ambil contoh nasihat. Nasihat untuk memastikan mengenai kebenaran informasi. Jadi kita itu dinasihati Allah. Kalau kamu menerima informasi, hati-hati ya. Sekarang ini banyak informasi beredar di WA. Terus muncul berita, ada gambarnya. Ternyata kejadian itu sudah 2 tahun yang lalu. Atau ternyata itu direkayasa dengan diedit sana-sini seolah-olah omongan dia. Ya, saya ingat dulu ada seseorang itu pidato, itu isinya itu wah mengerikan. Ternyata ketika dicek aslinya, isinya itu justru kebalikannya 180 derajat. Wah ini pintar sekali nih yang edit. Nah oleh karena itu kalau ada informasi jangan langsung dipercaya. Apalagi zaman sekarang hampir tidak ada sumber informasi yang betul-betul bisa dipercaya. Hampir tidak ada. Ada sih, tetapi hampir tidak ada. Ya, Allah wanti-wantinya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, kalau ada seorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa informasi, fatabayyanu, maka carilah klarifikasi, verifikasilah informasi itu. Antusibu qauman bijahalatin fastusbihu ala ma fa'altum nadimin, agar kamu tidak tertimpa suatu musibah tanpa kamu mengetahui keadaan yang menyebabkan itu sehingga kamu menyesal. Nah, jadi intinya bahwa jangan sampai informasi itu membuat kamu mengambil keputusan, kamu melakukan sesuatu, kemudian ternyata itu salah. Informasi itu kita cari setiap hari. Yang normal kita ini mencari informasi sebagai bahan untuk diolah, terus kemudian kita ambil kesimpulannya apa, lalu terus kita mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mengatasi itu. Jadi misalnya ada informasi bahwa di jalan Diponegoro macet total begini. Begitu baca itu, lalu terus kalau begitu aku tidak usah lewat sana. Kalau aku datang dari Rawamangun menuju ke misalnya ke Hotel Indonesia, maka saya lewat Pasar Rumput saja gitu misalnya, lewat Jalan Sultan Agung. Nah itu informasi itu kita pakai sebagai bahan mengambil keputusan. Nah kalau informasinya salah, maka keputusannya bisa salah. Maka kalau membaca berita di WA, hati-hati. Di ayat ini disebutkan kalau informasi itu datangnya dari seorang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang suka melakukan pelanggaran-pelanggaran, orang yang suka melakukan dosa. Coba deh kita cari, di antara kita ini siapa sih yang tidak pernah melakukan dosa? Melakukan dosa kalau hanya sedikit-sedikit dan tidak sengaja itu wajar. Nah kalau informasi dari orang itu oke, bisa kita terima.
Tapi kalau informasi itu dari orang yang Masya Allah tidak taat sama sekali kepada Allah, tidak taat, misalnya disuruh sholat aja dia nggak mau sholat, suruh puasa nggak mau puasa, dibilangin jangan makan barang haram dia makan haram, udah, jadi nggak usah digubris. Nah kalau kita mau menelusuri itu, mana sih ada informasi yang valid, yang tidak keluar dari orang fasik? Jarang sekali dari manapun deh. Nah, sehingga gampangnya secara umum, udah pokoknya informasi datang dari siapapun harus kita verifikasi. Jangan sampai kita menjadi korban informasi yang salah. Nah, itu nasihat dari Allah. Al-Quran juga memuat penjelasan, terutama tentang hal-hal yang manusia pada umumnya belum mengetahui. Kita ini lebih banyak tidak tahunya daripada tahu. Coba deh, saya tadi menyebut roh. Roh kita tahu, kita punya roh. Tapi roh itu kayak apa? Nggak tahu kita. Roh itu kelakuannya gimana? Nggak tahu kita. Kalau kita tidak mempelajari, sama sekali nol. Nah, apalagi kalau kita mau mempelajari hal yang seperti itu, kita mempelajari tidak akan bisa optimal. Karena kita mempelajari sesuatu yang kita tidak bisa melihat. Padahal ilmu itu kita biasanya bisa mendapatkan ilmu kalau kita bisa melihat. Nah, kalau tidak bisa melihat, sulit. Kalaupun kita diberi penjelasan sesuatu yang kita tidak pernah melihat, pasti kita asosiasikan dengan hal-hal yang kita sudah bisa melihat. Nah, karena itu, kita kalau ingin mengetahui hal-hal yang di luar jangkauan kita, rujukannya apa? Al-Quran. Al-Quran. Tosin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Tosin, demikianlah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang menjelaskan. Menjelaskan misalnya langit, Allah menjelaskan langit itu ada 7 ya, 7 macam, bukan 7 lapis tapi 7 macam. Nah kita itu mau belajar di mana? Kita tidak bisa membuktikan secara empiris 7 itu bagaimana. Nah karena kita tidak punya akses, maka informasi yang valid adalah informasi dari penciptanya sendiri. Ya. Itu kita mencari informasi dari penciptanya sendiri itu normal. Ya. Coba deh kalau kita itu mempunyai laptop Apple. Kemudian kita itu pakai buku pedoman, membaca pedoman yang dari Samsung. Nggak jalan, karena sistemnya beda. Nah, kalau kita ingin tahu ini kok begini, bagaimana sih cara mengoperasikannya? Jangan baca Samsung, baca dari Apple, Macintosh misalnya. Dan jadi kalau kita mau cari informasi yang benar, rujukannya ke yang diberitahukan oleh penciptanya. Loh, kita sudah menerapkan itu untuk memproduk HP, laptop, dan sebagainya. Kenapa kita tidak menerapkan itu untuk diri kita? Kita punya badan, kita punya jiwa. Badan kita itu harus dioperasikan dengan benar, dengan baik. Jiwa kita, roh kita itu juga harus kita operasikan dengan baik. Tapi kita tidak mau membaca petunjuk atau pedoman untuk itu. Ya akhirnya ngawur, itu pakai intuisi tadi. Ya, nggak bisa. Kalau misalnya Al-Quran itu memberi penjelasan, kalau kamu selalu ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah kalau kamu selalu ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Nah, itu kelakuan roh kita. Roh kita itu kalau ingat kepada Allah nyambung, itu tenang. Nah, kita mempelajari susah, kita nggak bisa melihat roh itu kok gitu. Ya. Jadi roh itu tidak bisa kita lihat, tapi kelakuannya diberitahukan oleh Allah melalui Al-Quran. Nah, oleh karena itu Al-Quran disebut kitabim mubin, kitab yang memberi penjelasan. Nah,
Ini saya ambil contoh ya. Penjelasan yang kemudian yang pada saat itu belum ada orang yang mengetahui. Sekarang ini orang banyak membuktikan benar. Ya. Misalnya penjelasan mengenai proses kejadian manusia. Zaman Rasulullah ilmu belum sampai di situ, tapi Allah menyebut, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin wa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati yang berasal dari tanah. Itu kalau letterlek harfiahnya sulalatim mintin, saripati dari tanah. Ini orang zaman dulu nggak tahu itu bahwa kaitannya antara manusia itu dengan saripati. Belakangan, saripati itu dari tanah itu menumbuhkan tanaman, terus tanaman kita konsumsi, terus itu tanaman itu kan mengambil saripati dari tanah. Terus tanamannya itu kita makan, apakah buahnya, daunnya dan sebagainya kita makan. Terus saripati dari tanah itu diolah di dalam badan kita. Hasil pengolahan itu ada yang jadi air liur, ada yang jadi air mani. Nah, itu kemudian cairan yang seperti itu dimasukkan ke dalam rahim. Lalu di rahim dia nempel, disebutnya fi qararim makin, nutfah di tempat menetap yang kokoh. Kemudian diubah menjadi sesuatu yang bergantung di situ, lalu menjadi segumpal daging, dan terus kemudian ada tulangnya. Lalu terus diberi kelengkapan menjadi makhluk yang berbeda. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk yang berbeda. Berbeda tadinya itu kan saripati di tanah. Terus jadi manusia yang bisa berbicara, bisa berjalan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang menjadi pencipta yang paling indah. Pencipta yang paling indah. Bentuk manusia adalah bentuk yang indah sekali dibanding dengan hewan-hewan yang lain. Saya lanjutkan. Al-Quran juga memuat kabar gembira bagi orang yang mau berbuat baik. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dan kami telah turunkan kepadamu kitab yang memberi penjelasan tentang segala sesuatu, dan sebagai bimbingan dan sebagai kasih sayang, dan yang memberi kabar gembira bagi orang yang muslim. Orang muslim itu orang yang menyerahkan diri atau yang menundukkan diri kepada Allah. Lagi, yang bisa mengambil manfaat. Kalau tadi disebut orang yang bertakwa, sekarang orang yang tunduk kepada Allah, yang bisa mengambil manfaat. Di sini disebutkan ada tibyanan, penjelasan, ada hudan, petunjuk, ada rahmah, kasih sayang, dan ada informasi, kabar gembira. Nah, kabar gembira itu yang seringkali disebutkan oleh Allah itu bahwa besok orang yang tunduk kepada Allah akan diizinkan tinggal di surga. Tinggal di surga itu sebenarnya kampung halaman kita, tempat kita mudik. Dulu kan kakek dan nenek kita tinggal di sana. Kemudian akhirnya kita tinggal di bumi ini. Jadi kita diberi kesempatan mengembara di bumi. Ya, namanya mengembara itu sementara. Kemudian kita akan diizinkan untuk pulang kampung. Nah, supaya bisa pulang kampung gimana? Nah, kita harus mempersiapkan diri. Cara persiapan dirinya bagaimana? Ada langkah-langkah untuk itu. Nanti suatu saat bisa kita bahas. Ya. Jadi Al-Quran merupakan kabar gembira bahwa orang yang beriman akan memperoleh kebun
kebun di surga. Kebun itu bahasa Arabnya jannah. Surga juga jannah. Kenapa surga disebut jannah? Karena surga itu isinya kebun-kebun, banyak kebun, maka dianggap sebagai kebun secara menyeluruh. Tapi nanti kita masing-masing akan mendapatkan kapling di sana. Nah, kapling itu juga disebut kebun. Jadi dalam Al-Quran itu kadang-kadang surga itu disebut singular, tunggal. Nah, kalau surga itu tunggal berarti surga secara menyeluruh. Tapi disebut dalam bentuk jamak. Nah, kalau jamak berarti apa? Karena kamu orangnya banyak, maka kami beli kapling-kapling kebun ya di surga. Jadi kalau jannat itu bentuknya jamak, itu artinya kapling-kapling yang dialokasikan untuk penghuninya. Nah, ini pakai kata busyra. Tadi di busyra ya di sini pakai basyir. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan memperoleh kebun-kebun. Ya, di sini jannat, kebun-kebun, kapling-kapling yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ketika mereka diberi buah-buahan di sana, mereka tuh melihat, oh kok seperti yang kita makan dulu ya di surga, waktu kita di dunia. Dan buah itu mirip-mirip kelihatannya, tapi rasanya beda-beda. Ya, di sini aja juga kita lihat mangga itu macam-macam, jeruk juga macam-macam. Kalau kita ke toko buah, jeruk itu beragam, ya, karena beragam harganya juga beragam. Nah, besok di surga juga begitu. Tapi kita melihatnya, ini jeruk ya. Tapi kita dirasakan, oh beda jeruk di sana dan jeruk di sini. Mirip sih, benar, memang begitu. Ya, kok yang disebutin kok buah sih, kok makanan sih? Iya, kita ini kan dibuat dari air. Karena maksud saya, tadi sperma itu kan air. Dan saripati dari tanah itu kan diambil cairannya. Ada benda padat di dalam tubuh kita, tapi porsinya kecil, hanya sekitar 30%. Yang 70% itu cairan. Karena sebagian besar tubuh kita itu cairan, maka kita sangat bergantung pada cairan. Tergantung dalam tanda kutip, kita bergantungnya kepada Allah. Tapi secara fisik kita itu menggantungkan diri pada air. Kalau kita tidak minum dalam waktu lama, kita akan dehidrasi dan bisa mati. Bisa mati. Begitu kita bergantung kepada air, maka makanan itu disebut di surga itu penting sekali, disebut yang pertama kali. Dan yang disebut itu buah. Buah itu kan lebih banyak cairannya daripada benda padatnya. Dan rasanya juga itu memenuhi kebutuhan badan kita. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan di surga kita akan diberi pasangan-pasangan yang bersih, yang suci. Ya, dan mereka berada di sana itu kekal. Nah, jadi di tempat yang nikmat itu selamanya. Itu kabar gembira. Di samping memberi kabar gembira, sebaliknya Al-Quran juga menakut-nakuti kita. Menakut-nakuti agar manusia tidak berbuat sesuatu yang bisa mencelakakan diri sendiri. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhiran fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang Al-Quran itu membawa berita gembira dan yang membawa peringatan di sini itu yang nakut-nakuti tadi. Jadi di satu sisi ngasih kabar gembira, kalau kamu beriman dan beramal soleh, kamu masuk surga. Kalau kamu mengingkari Allah dan kamu melanggar ketentuan Allah, kamu masuk neraka. Jadi di satu sisi memberi kabar gembira,
yang menyenangkan untuk mendorong kita, ya, untuk memotivasi kita melakukan itu. Di sisi lain kita ditakut-takuti untuk mendiscourage supaya kita jangan melakukan itu. Intinya adalah Al-Quran memberi peringatan kepada kita supaya kita menghindari hal-hal yang mencelakakan dan menyengsarakan diri, dan supaya kita mencari insentif atau kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan, ya, mencari selamat dan mencari kesejahteraan. Itu ajaran Al-Quran. Misalnya peringatan agar manusia itu takut akan siksaan di hari pembalasan. Saat mana orang kafir yang menyesali perbuatannya sendiri, ini contoh kalimatnya, ya. Inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat datangnya, yaitu pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Ini sudah di akhirat, ada orang kafir masuk ke neraka. Terus dia menyesal sekali. Lalu Allah memperingatkan, atau malaikat yang mengatakan, kan dulu kamu sudah pernah diberi peringatan, apakah oleh ustadz atau oleh nabi atau oleh temanmu sendiri, teman sekerja atau teman sekolah, tapi kamu tidak peduli bahwa kamu nasibmu besok di akhirat sesuai dengan apa yang kamu lakukan di dunia ini. Nah, setelah terlanjur di sana, orang kafir di neraka mengatakan, seandainya aku dulu tanah, ya. Dia baru tahu setelah di sana, ternyata tanah yang di dunia itu tidak akan masuk neraka, karena tanah itu tidak diberi akal. Yang tidak diberi akal itu tidak diminta pertanggungjawaban. Manusia diberi akal. Akal itu bisa digunakan untuk memilih melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Karena akal itu bisa memilih, maka di situ harus ada tanggung jawab. Orang kafir setelah sampai di sana merasa menyesal. Wah, tahu gitu aku dulu dari tanah aja, nggak usah jadi manusia. Kan sebelum jadi manusia berupa tanah begitu. Ya udah terlanjur, nggak bisa. Terus untuk menggambarkan nilai-nilai yang diterapkan oleh para nabi, Allah menceritakan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu juga memuat kisah-kisah. Untuk apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dan meneladani mereka. Baik pada saat mereka menghadapi cobaan dan kesulitan, maupun pada saat mereka mengalami kemenangan. Kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah tidak akan bisa ditandingi oleh karya siapapun, karena Allah juga menceritakan apa yang bergejolak di hati perilaku, di hati pelaku, atau istilahnya kalau dalam drama itu karakternya gitu. Ini kadang-kadang kita ini kalau dikasih pelajaran yang sifatnya normatif, itu abstrak, susah menggambarkannya. Oleh karena itu Allah seringkali memberikan kisah tentang nabi-nabi dan kaumnya, apa yang mereka lakukan dan sebagainya, supaya kita itu bisa mengambil gambaran, oh begitu ya. Terus misalnya, oh para nabi itu juga makan, kalau begitu sama dong dengan aku. Kalau nabinya makan, aku butuh makan, kemudian Allah menyuruh aku berpuasa, nabinya juga bisa berpuasa. Kalau begitu sama deh, sama dong saya dengan dia. Kalau sama berarti aku punya kapasitas yang serupa. Kalau nabi itu kuat puasa, aku berarti kuat puasa. Nah, jadi bisa mengambil keteladanan para nabi. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ini saya ambil ayat yang menarik bagi saya, ya, bahwa aku ceritakan kepadamu
aku akan ceritakan kepadamu cerita yang paling bagus. Qasas, kisah. Yang saya maksud cerita itu kisah. Aku ceritakan kepada kamu kisah yang paling bagus melalui apa yang aku wahyukan di dalam Al-Quran. Ini cerita apa ini? Cerita tentang Nabi Yusuf. Coba Bapak Ibu baca surat Yusuf hati-hati, pelan-pelan, sambil dihayati, sambil dibayangkan bagaimana perasaan orang-orang yang terlibat di situ. Baik perasaannya Nabi Yusuf atau perasaannya wanita yang mengajaknya dan sebagainya. Coba dihayati. Nanti kita akan merasakan, oh indah sekali. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Dulu kamu tidak tahu cerita itu. Jadi bisanya tahu dari wahyu Allah. Di samping Al-Quran itu memuat kisah-kisah yang bisa diteladani, dalam Al-Quran juga ada cerita tentang perilaku umat-umat terdahulu, terutama mereka yang menolak ajakan Nabi mereka untuk menyembah Allah semata dan yang mengancam kehidupan mereka. Pelajaran semacam ini penting agar generasi sekarang tidak menantang Allah. Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan, yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi contoh-contoh bagaimana orang-orang yang menentang Nabi Nuh sampai mereka mengatakan la illam tantahi ya Nuh la takunanna minal marjumin. Nuh, kalau kamu tidak mau berhenti mengajak kami menyembah Tuhan yang satu itu, kami akan melempari kamu sampai mati, akan kami rajam. Nah, itu kelakuan orang-orang terdahulu terhadap para nabinya gitu. Nah, itu di dalam Al-Quran diceritakan supaya kita itu tidak meniru kelakuan mereka. Terus dengan isi yang penuh dengan arti dan pelajaran, maka Al-Quran adalah bacaan yang inspiratif, yang mendidik, membimbing, dan sekaligus indah, yang disusun dalam bahasa Arab, suatu bahasa yang aturan-aturannya membuat kecil sekali munculnya salah faham. Ya. Jadi untung Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang grammarnya, tata bahasanya itu sangat detail sehingga kemungkinan salah faham itu kecil. Misalnya kalau kita bilang dalam bahasa Indonesia, dia itu laki apa perempuan atau banci, nggak jelas. Ya. Laki atau perempuan itu sudah nggak jelas. Terus mereka itu 2 apa 3? Nah, dalam bahasa Arab 2 dan 3 dibedakan. Terus kata kerjanya laki-laki dan perempuan beda. Maka kemungkinan disalah paham itu lebih kecil dibanding kalau dalam bahasa Indonesia. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran ini sebagai bacaan dalam bahasa Arab agar kamu mau memahaminya, mau berpikir, ta'qilun, menggunakan akal. Jadi, kok kenapa sih bahasa Arab yang dipilih? Supaya kita itu bisa memahami. Karena memang banyak hikmahnya, antara lain yang saya bilang tadi, kemungkinan disalahpahami itu lebih kecil. Nah, dengan kandungan berbagai informasi yang lengkap di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman diharapkan teguh hatinya dalam mengikuti kebenaran dan melakukan kebaikan-kebaikan. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Qudus, malaikat Jibril maksudnya, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Jadi fungsi Al-Quran itu membuat hati teguh. Ini salah satu fungsi Al-Quran, meneguhkan hati kita dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepadanya. Nah, dengan keteguhan hati, orang-orang yang beriman diharapkan tenang hatinya dan tentram hidupnya, sehingga ketenangan dan ketentraman itu menjadi obat penyembuhan
dari segala macam penyakit hati. Ya. Kita tahu kalau kita itu banyak gelisah, takut dan sebagainya, kita menjadi stres. Stres itu bertentangan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu dimulai dari ketentraman hati. Jadi kalau orang itu gundah, berarti itu ada masalah dengan jiwanya. Nah, Al-Quran ini membuat orang hatinya tentram, sedangkan ketentraman itu akan memberikan kemungkinan seseorang itu sehat. Kenapa begitu? Coba kalau kita dari angka secara statistik, saya kalau baca laporan WHO, orang yang mengeluh kena penyakit dalam terus datang ke dokter, setelah diperiksa ternyata tidak ada penyebab fisik yang menyebabkan dia sakit. Nggak ada something wrong dengan fisiknya. Terus ada juga yang memang ada, itu perbandingannya yang ditemukan ada penyebab fisik itu hanya 30%. Yang 70% tidak ada. Berarti penyakit itu lebih banyak dipengaruhi oleh kejiwaan. Kejiwaannya bagaimana? Yang banyak kegundahan, banyak keluh kesah, atau kita ringkas dengan banyak stres. Orang Islam itu tidak stres. Karena tidak stres, maka kemungkinan sehat itu 70% lebih besar dibanding orang yang tidak beriman. Nah, dengan demikian, diwahyukannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu merupakan bukti kasih sayang Allah kepada umat manusia. Wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat. Rahmat itu kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Nah, karena Al-Quran adalah sarana zikir yang lengkap fungsinya, maka kita bisa memahami jika dikatakan bahwa seorang yang terlalu sibuk dengan membaca Al-Quran sehingga tidak sempat berdoa, maka Allah akan memberinya apa saja yang lebih baik daripada pemberian kepada orang yang berdoa. Hadis ini saya cantumkan di pertemuan yang lalu, yaitu man syaghalahul Quran wa dzikri, siapa yang dia sibuk sekali dengan membaca Al-Quran dan menyebut atau mengingat saya dengan memuji-muji, maka sehingga dia tuh saking sibuknya tidak sempat berdoa, maka aku akan memberi dia pemberian yang lebih bagus daripada yang aku berikan kepada orang yang berdoa. Jadi justru tidak berdoa akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berdoa. Kuncinya di mana? Sibuk baca Al-Quran dan zikir. Tapi jangan menyepelekan doa. Tidak berdoanya bukan karena menyepelekan, tapi karena tidak sempat. Nah, itu bisa dimaklumi karena Al-Quran itu firman Allah. Ya, kalau dibanding firman Allah dengan firman yang lain, itu ya sama dengan membanding Khalik yang menciptakan dan makhluknya, jauh sekali. Ya. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini, Al-Quran adalah sarana zikir dan fungsi yang lengkap. Fungsi Al-Quran adalah sebagai pengingat, peringatan, bimbingan, cahaya penerang, nasihat, penjelasan, kabar gembira, menakut-nakuti, kisah keteladanan para nabi, kisah umat terdahulu, bacaan inspiratif, dan peneguh iman, penyembuh rohani, dan sumber rahmat Allah. Masya Allah, banyak sekali ini sederet ini. Ya. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, keinginannya akan dipenuhi oleh Allah. Semoga Allah menanamkan di hati kita rasa cinta kepada Al-Quran. Amin.